Selamat sore untuk semua teman-teman yang sudah hadir dan khususnya selamat untuk Dr. Windu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kami pada kesempatan sore hari ini. Sudah merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk waktu yang sudah diberikan, dan pada kesempatan ini kami sangat bersyukur sekali bersama-sama dengan tim atau umat dari Pindoman KADV Bunda Kudus, di mana saya ingin sedikit memperkenalkan mengenai Bunda Kudus ini, yaitu bahwa Bunda Kudus adalah komunitas pertumbuhan iman wanita Katolik dari Keuskupan Surabaya. Jadi kami ini mempunyai bindoman setiap Selasa pagi, Bina Doa dan Firman. Kemudian kita punya KUR, kita juga punya tim doa. Selain itu kami juga mempunyai kursus Alkitab de Verbum. Dan kita sudah berusia 27 tahun, tepatnya bulan Februari 2021 ini. Dan puji Tuhan dengan beberapa umat yang tetap setia dengan komunitas Bunda Kudus ini, kami harapkan, kami ingin membagikan sedikit tips-tips bagaimana khususnya ibu-ibu yang sudah ya tidak dikatakan lansia, tetapi di golden age ya, yang akan menerima vaksin duluan sehingga hatinya semakin mantap ya. Pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih untuk Dr. Windu Purnomo yang sudah hadir, dan baiklah sebelum kita mengawali kesemuanya ini, saya akan membawakan sebuah pujian, kemudian saya akan masuk dengan doa pembukaan. Saya pujian singkat aja. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertakhta di surga, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Pada kesempatan sore hari ini, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, karena kami tahu bahwa 2-3 orang berkumpul, Engkau pasti hadir, dan pada kesempatan ini Engkau senantiasa selalu bersama-sama dengan kami, ibu-ibu maupun juga bapak-bapak yang hadir di dalam komunitas Bunda Kudus. Bapak, pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan bagaimana Dr. Windu akan memberikan pengarahan kepada kami sebagai dokter epidemiologi yang akan memberikan pengarahan untuk vaksin, khususnya bagi ibu-ibu yang masih belum vaksin, bapak-bapak yang belum vaksin, mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut karena berita di kanan kiri simpang siur ya. Biarlah pada kesempatan hari ini yang masih belum vaksin, mereka semuanya menjadi mantap dan tidak ragu-ragu lagi, karena kami tahu di setiap perbuatan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, berkatilah Dr. Windu, berkatilah dia supaya apa yang disampaikan semuanya itu sungguh berasal daripada-Mu dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Inilah kami Tuhan yang siap mendengarkan, biarlah semuanya ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bunda Maria, doakanlah kami senantiasa dan terimalah salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan Dr. Windu. Kita santai aja kok. Masih mute ya kayaknya. Kok enggak ada suaranya. Mohon maaf, masih mute. Kita santai aja ya. Jadi terima kasih Bu Ervina ini yang sudah kondang dengan suara emasnya sejak saya muda ini ya. Juga sekarang terima kasih. Ya sama mudanya. Ya, dan terima kasih Bu Lisa, Bu Agnes ya. Bu Agnes ini sahabat saya sejak SD nih dan lama enggak ketemu, terus ketemu beberapa tahun terakhir ini baru ketemu lagi, dan sempat
sempat sempat reuni juga itu ya. Jadi terima kasih saya sudah diundang oleh kumpulan Bunda Kudus. Bunda Kudus ya. Jadi saya ya ya serasa mendapatkan penghargaan lah ya, bisa diundang di tempat ini untuk berbagi. Sebetulnya ya sudah banyak diketahui lah tentang apa yang akan saya sampaikan, cuma mungkin nanti lebih banyak pendalaman aja ya, mungkin tanya jawab atau apa itu ya. Nah, jadi saya sudah menyampaikan ke Bu Agnes materinya, dan nanti bisa di-share ke semua peserta. Dan sekarang saya akan minta izin untuk share screen ya. Monggo. Silakan. Nggak kelihatan nih, ntar. Bentar kok materinya tidak tampak. Oh, bentar ya, saya menghilang, bentar saya ini dulu. Ya. Jadi mungkin sambil menunggu PowerPoint-nya saya share lagi, saya memperkenalkan diri saya dulu. Jadi saya sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan saya sebetulnya sudah pensiun sebetulnya ya, sudah pensiun 2 tahun, tetapi tetap diminta untuk tetap meneruskan lah ya, tetap diaktifkan. Jadi saya sekarang mendapatkan, kalau dulu kan kalau ketika saya masih PNS namanya, saya mempunyai nomor induk pegawai namanya. Nah, itu dari pusat ya, kementerian. Saya masuk di dalam Kementerian Research. Nah, kemudian setelah 2 tahun ini saya mendapatkan yang namanya NIK. Nah, jadi NIP itu diganti, nomor induk khusus. Nah, jadi saya sebagai dosen khusus di mana ini, di Universitas Erlangga. Nah. Jadi saya diminta untuk terus ini saya sudah ya? Ya, sudah ada. Sudah. Ini bukan saya yang ya ini ya. Ini yang ini dari sekretariat, Dok. Sekretariat. Sharing. Iya. Oh ya sudah, enggak apa-apa dah. Apakah sudah betul yang ini? Betul. Ya, atau saya sendiri ya. Ini dicopot, saya sendiri aja dulu. Oke. Ya, ini dicopot dulu karena sudah muncul nih. Oke. Nah, jadi saya pada aja dulu di stop. Yang ini di stop dulu. Nah, saya akan share sendiri. Nah, ini saya sudah bisa. Jadi saya sekarang statusnya adalah sebagai dosen khusus namanya. Kalau sudah pensiun itu, jadi diperpanjang oleh universitas gitu. Jadi saya sekarang sebagai pegawai universitas, bukan lagi pegawai pusat. Nah, kalau dulu kan di pusat. Oh. Baik ya, sekarang sudah kelihatan ya? Sudah. Terima kasih. Nah, jadi saya kasih judul ini materi saya dengan siapkah kita menerima vaksin COVID-19? Ya tentu mestinya siap ya. Karena Bu Hervina juga sudah punya sertifikat ya, berarti sudah lebih dari siap. Ya. Mana mau jalan ya? Ya, sekarang kita bicara dulu tentang COVID dan vaksin. Nah, apa yang harus diketahui tentang COVID-19? Saya kira sudah tahu semua lah.
bahwa COVID-19 itu adalah nama penyakitnya dan itu disebabkan oleh virus. Virusnya termasuk virus golongan RNA, jadi punya materi genetik RNA. Jadi kan ada virus yang RNA, ada yang DNA ya. Nah, nama virusnya dinamai adalah SARS-CoV-2. Jadi SARS jadi sama dengan SARS yang pertama dulu ya, dan ini adalah jenis coronavirus tapi yang baru, kedua gitu ya. Dan ini dapat menyebabkan penyakit dari yang gejalanya ringan bahkan tanpa gejala ya. Jadi mulai dari tanpa gejala, gejala ringan sampai gejala yang sedang berat dan kritikal ya, bisa sampai kematian. Terutama kalau kita bicara tentang mereka yang gejala berat dan kematian sampai kematian, itu adalah biasanya sebagian besar adalah orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas ya, seperti saya ya, mungkin beberapa di antara para peserta ini ya, atau orang-orang yang punya kondisi medis tertentu yang biasa kita sebut sebagai mempunyai penyakit penyerta ya, penyakit penyerta atau komorbid. Dan itu akan lebih berat daripada orang lain yang terkena. Jadi anak-anak muda yang tidak punya komorbid biasanya kalau kena infeksi ya kadang-kadang tidak ada gejala dia, atau gejalanya sangat ringan ya, dan nanti sembuh sendiri gitu ya. Nah, tapi buat kita yang 60 tahun ke atas dan yang punya komorbid, nah itu lebih berbahaya. Nah, bagaimana mencegah COVID-19? Saya kira sudah tahu 3M ya kan? 3M. Ya, 3M artinya menjaga jarak 2 meter ya, tidak cukup 1 sampai 1,5 meter, sebenarnya nggak cukup 2 meter. Jadi kalau jaraknya itu 2 lengan, 2 panjang lengan gitu ya, 2 panjang lengan itu atau 6 feet ya, 6 feet itu kira-kira 1,8 meter gitu ya. Kemudian kenakan masker ya, kenakan masker, dan yang paling penting sebetulnya jaga jaraknya itu. Ya, karena jaga jarak bisa mengurangi risiko tertular sampai 85%. Kalau pakai masker tergantung maskernya. Kalau maskernya hanya kain, itu hanya mampu menurunkan risiko sampai 45% saja. Tapi kalau maskernya masker bedah, itu bisa sampai 70%. Ya. Dan yang satunya lagi adalah cuci tangan menggunakan sabun dengan pakai air mengalir, itu bisa menurunkan risiko sampai hanya 35%. Ya, jadi yang terbaik adalah jaga jarak. Terbaik, dan jaga jarak terbaik adalah di rumah. Gitu ya. Tinggal di rumah. Enggak usah keluyuran kemana mana. Ya. Nah, kemudian menghindari menyentuh wajah dan sebagainya ya. Kemudian disinfeksi semua benda-benda yang ada di permukaan itu yang bisa kita sentuh. Nah, dan yang berikutnya adalah vaksin. Nah, jadi vaksin itu sudah berpuluh tahun kita kenal memang mencegah penyakit. Ya, mencegah penyakit. Sudah sering kita, bahkan adanya vaksin di Indonesia itu sampai sudah bisa menghilangkan 2 penyakit serius, yaitu apa? Poliomielitis dan cacar. Itu bisa kita eradikasi di Indonesia. Ya, yang lain difteri, TBC dan sebagainya juga bisa dicegah. Tapi memang belum hilang ya penyakitnya, tapi terkontrol, tidak menjadi wabah gitu. Ya, hepatitis B dan seterusnya itu. Nah, jadi artinya virus COVID-19 ini mestinya juga bisa dicegah ya. Jadi prinsipnya itu. Nah, vaksinasi COVID-19 adalah cara yang lebih aman untuk membangun perlindungan. Memang sebetulnya orang yang terinfeksi, ya mungkin saya tidak tahu adakah di antara yang menjadi peserta di sini ada yang pernah tertular gitu. Sebetulnya mereka yang pernah tertular ya dan selamat tidak meninggal dan seterusnya gitu ya. Dia ketika sembuh, dia di dalam tubuhnya ada antibodi. Dia terlindung ya dari infeksi berikutnya gitu. Tetapi sampai sekarang para ahli tidak tahu berapa lama perlindungannya gitu ya. Apakah sebentar, apakah lama, juga belum tahu persis. Karena memang ada laporan ada reinfeksi, infeksi baru. Jadi dia sebetulnya dia sudah terlindung gitu ya. Seperti campak misalnya, campak.
Ya, campak itu kalau ada orang pernah kena campak, morbili ya, morbili gabak. Itu begitu kena, seumur hidup dia tidak akan kena lagi. Ya makanya karena itu vaksinasi campak pada anak di bawah 1 tahun ya, biasanya umur 9 bulan itu divaksinasi campak. Begitu dia pernah divaksinasi campak, itu sama seperti kalau orang tertular campak. Ya, maka dia akan terlindung seumur hidup. Nah, itu campak loh ya. Jadi campak itu bisa terlindung seumur hidup. Beda dengan influenza. Kalau influenza paling-paling 6 bulan gitu. Nah, COVID-19 berapa lama nggak tahu kita. Ya, belum tahu kita. Nah, tapi tentu kalau orang tertular secara alamiah, iya kalau selamat. Kalau meninggal, ya kenyataannya banyak yang meninggal kan. Jadi yang meninggal di Indonesia ini 3%, kurang lebih 3% meninggal. Di Jawa Timur lebih berat lagi. Jawa Timur itu yang meninggal 7% lebih. Lebih Jawa Timur ini lebih berisiko tinggi untuk meninggal dibandingkan di secara nasional. Nah, kemudian vaksin COVID-19 itu tentu lebih aman untuk membangun perlindungan ya. Dia tidak akan meninggal kan? Ya, karena vaksinasi COVID-19 itu artinya kita diberi vaksin COVID-19 yang berasal dari virus yang sudah dimatikan ya. Beda dengan virus yang kalau kita terinfeksi kan virus hidup itu. Kita bisa meninggal tuh kena ya kalau umur-umur seperti kita. Tetapi kalau vaksin ya untuk jenis yang Sinovac misalnya itu sifatnya dia adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi inactivated virus ya. Dia tidak akan membuat kita menjadi sakit ya, justru hanya menambah perlindungan gitu ya, membangun kekebalan ya tanpa risiko untuk mendapatkan gejala yang parah. Beda dengan kalau alamiah kita bisa berat bahkan meninggal. Nah, itu keuntungan daripada vaksin ya. Nah, jadi manfaat dari vaksinasi tentu ya merangsang sistem kekebalan tubuh, kemudian mengurangi risiko terjadinya penularan. Kalau tertular tidak berat, ya bahkan tidak ada gejala, dan bisa mencapai herd immunity. Nah, herd immunity itu adalah imunitas populasi. Jadi artinya begini, kalau kita ini divaksinasi dan vaksinasinya cukup massal ya, masif ya, dan minimal 70%, maka misalnya yang 30% yang tidak ikut divaksinasi, dia ikut terlindung. Jadi artinya untuk melindungi populasi tidak harus 100% divaksinasi, tidak harus. Seperti bayi baru lahir ya, bayi di bawah 1 tahun itu kan juga mendapatkan bermacam-macam vaksinasi. Jadi yang kita sebut sebagai imunisasi dasar lengkap. Nah, siapa yang apakah semua divaksinasi supaya tidak terjadi wabah? Tidak harus. Cukup 70% saja. Ya, karena toh ada orang yang masih menolak. Ya. Jadi sejak dulu namanya vaksinasi itu tidak 100% orang itu mau. Ada yang menolak, apapun alasannya, ada alasan agama, yang bicara halal haram, ada yang merasa tidak aman, dan ada aja gitu. Karena mereka mendengar hoax dan macam-macam ya, yang membuat dia itu lebih percaya pada hoax daripada percaya pada ahlinya. Nah, jadi tidak usah semua divaksinasi, asal sudah 70% atau lebih, maka akan tercapai imunitas kelompok sehingga semua anggota populasi meskipun dia tidak tervaksinasi ikut terlindung. Ya, terlindung sehingga apa? Wabah menjadi hilang, terkendali. Nah, jadi fakta tentang vaksinasi COVID-19 ya. Pertama, vaksinasi itu dapat membantu mencegah sakit akibat COVID-19. Jadi kalau seperti Bu Ervina atau saya yang sudah divaksinasi, tapi masih dosis pertama kalau saya tidak tahu, tadi saya belum baca punya Bu Ervina dosis keberapa ya, mestinya juga masih dosis pertama mestinya ya. Kalau sudah sampai dosis kedua dan sudah melewati 14 hari pasca dosis kedua, kita terlindung sudah. Ya, kita terlindung
Dan kalau tertular, kan kita masih bisa tertular, tapi tidak akan sakit, gitu ya. Jadi mencegah sakit. Jadi tidak punya gejala atau gejalanya sangat ringan saja, ya. Nah, dan orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19, jadi kalau ada yang penyintas di antara para peserta ini, ada yang penyintas juga, sebetulnya juga masih bisa divaksinasi, nggak apa-apa, asal sudah sembuh paling tidak 3 bulan. Gitu. Jadi misalnya pernah tertular ya, katakanlah bulan September yang lalu dan sudah sembuh, ya kan sebetulnya orang ini yang bersangkutan sudah kebal, tapi kebalnya kan tadi tidak tahu sampai berapa lama, ya. Nah karena itu tetap perlu vaksinasi, hanya vaksinasinya harus setelah 3 bulan, ya. Jadi sekarang sudah bisa vaksinasi lagi, ya. Bukan apa-apa, bukan kalau 3 bulan itu divaksinasi kemudian berbahaya, tidak. Tetapi memberi kesempatan orang lain yang belum mendapatkan kekebalan untuk divaksinasi dulu, ya. Sedang orang yang sudah menjadi penyintas itu belakangan ketika kekebalannya sudah mulai menurun baru dia mendapatkan giliran. Jadi persoalannya bukan persoalan kesehatannya loh ya, tapi persoalannya pada giliran, ya. Berikan dulu prioritasnya pada orang yang belum mendapatkan kekebalan, gitu ya. Dan vaksin COVID-19 tidak membuat kita terinfeksi COVID-19, ya, karena sekali lagi bahwa vaksin ini berasal dari virus yang sudah dimatikan. Dia tidak akan menjadi zombie. Jadi jangan takut, ya. Jadi virusnya ini virus yang mati. Ya, jadi cuma jenazahnya toh aja, ya. Jadi jenazah gitu, ya. Ya, tapi bukan jenazah seperti itu ya. Pokoknya hanya materinya saja, materi virus, tapi dia tidak hidup sehingga aman, ya. Dan vaksin COVID-19 itu tidak akan membuat kita kalau dites PCR misalnya atau dites antigen menjadi positif, tidak, ya, karena memang dia tidak bukan virus hidup gitu, ya. Jadi kalau dites ya tetap negatif, gitu. Nah, sekarang keamanan vaksin COVID-19 adalah prioritas utama tentu, ya. Jadi vaksin maupun obat itu harus aman, ya, tidak cukup manjur, manjur kalau kemudian malah membuat dia sakit ya percuma kan, ya, buat apa. Nah, jadi tentu keamanan itu adalah prioritas utama. Nah, vaksin COVID-19 yang sudah beredar, ya, yang sudah dinyatakan bisa digunakan meskipun secara darurat, itu memiliki standar keamanan yang sama untuk semua vaksin, ya. Jadi sebelum otorisasi tentu BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, ya, di setiap negara termasuk RI, ya, tentu dengan hati-hati meninjau semua data keamanan dari uji klinis maupun uji sebelumnya. Ada uji praklinis juga, ya. Nah, kemudian Kemenkes RI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setelah memperoleh pertimbangan dari para ahli, ada ahli vaksin, ya, ahli virus, ahli imunologi, ya, ke epidemiologi, ya, itu meninjau semua data keamanan sebelum merekomendasikan penggunaan. Dan sesudah otorisasi penggunaan darurat misalnya, ya, maka juga harus diikuti terus, dimonitor. BPOM dan Kemenkes memonitor terus keamanan vaksin, efek sampingnya, termasuk nanti ada namanya PPKP, ya, Komnas PPKP. Jadi komite nasional maupun komite daerah dari para ahli nih, isinya para ahli itu memonitor terus, ya. KIPI itu artinya kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi efek simpang namanya, bukan efek samping ya istilahnya, efek simpang itu dimonitor, ada enggak gitu, ya. Jadi untuk mengawasi masalah keamanan. Itu semua vaksin begitu ya, bukan hanya vaksin COVID-19, semua vaksin begitu gitu, ya. Nah, vaksinasi COVID-19 akan membantu melindungi kita dari COVID-19, ya. Jadi pertama, vaksin akan membantu menciptakan respon imun dalam tubuh kita terhadap virus. Jadi dia merangsang munculnya kekebalan, ya, dari tubuh kita sendiri. Tapi dipicu oleh vaksin itu. Dan vaksin dapat membantu mencegah kita dari sakit parah bahkan jika kita tertular COVID-19, ya. Jadi makanya ada beda antara vaksin dengan terapi plasma convalescence, ya. Kalau terapi plasma convalescence itu kekebalan itu sudah ada di plasma miliknya orang lain, dimasukkan ke tubuh kita.
Jadi sifatnya pasif ya. Kalau terapi plasma konvalesen itu untuk penyembuhan, bukan untuk pencegahan, dan sifatnya pasif. Tapi kalau vaksin itu sifatnya aktif, dia merangsang tubuh kita untuk membangun kekebalan gitu ya. Dan tujuannya adalah pencegahan. Jadi beda ya. Apa yang harus diperhatikan sebelum, selama, dan sudah vaksinasi. Nah, jadi kalau sudah divaksinasi, contohnya seperti Bu Ervina ya, saya misalnya, ya sebelum divaksinasi, ya tentu kita harus pelajari dulu ya. Ya semua aja ya, kita mau makan aja, kita pelajari dulu makanan yang akan kita makan ini apa ini, ya toh? Ya kemudian cocok enggak untuk kita gitu, karena ada vaksin yang mungkin enggak cocok untuk kita, ya. Tapi kalau Sinovac yang sekarang ya, yang Sinovac yang nama brandnya adalah CoronaVac, produsennya Sinovac, jadi sama ya. CoronaVac itu brandnya, mereknya, yang memproduksi Sinovac ya. Jadi nanti di dalam vaksin itu botolnya itu namanya CoronaVac ya, tapi bikinan Sinovac gitu loh ya. Jadi sama. Jadi karena ada yang loh, kok saya disuntik CoronaVac kok bukan Sinovac? Ada yang tanya gitu. Loh sama itu. CoronaVac itu brandnya, ya Sinovac itu produsennya, pabriknya gitu loh ya. Nah, jadi kalau Sinovac cocok untuk lansia gitu, lansia yang punya komorbid cocok ya. Karena ada yang tidak cocok gitu ya, ada ya. Dan bagaimana selama divaksinasi ya, tentu baca informasi tentang vaksin yang kita terima ya. Kemudian jangan lupa minta catatan kartu vaksinasinya. Dan nanti akan dikeluarkan juga sertifikat ya, seperti yang dipunyai oleh Bu Ervina. Kemudian sesudahnya gimana? Ya, perhatikan apakah ada efek simpang. Jadi KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau ada misalnya pusing gitu, lapor segera ya. Ke siapa? Kalau masih di situ kan 30 menit ya. Kan disuruh tunggu dulu sebelum pulang, itu 30 menit setelah vaksinasi harus ada di situ dulu. Apapun ya, ada gatal-gatal atau apa, sampaikan kepada petugas kesehatan yang ada di sana. Kalau sudah terlanjur pulang gimana? Juga sampaikan ya. Nanti di dalam kartu vaksinasi itu ada nomor atau ada kontak yang bisa dihubungi, nama dokternya misalnya, ada nama dokter, nomor teleponnya sekian ya. Nanti ada kartu vaksinasinya. Ya, seperti Bu Ervina saya kira punya kartu vaksinasi. Langsung hubungi gitu ya. Biasanya tidak ada kejadian yang aneh-aneh ya, karena di uji klinis sangat aman ya, dan gejalanya ringan-ringan saja. Seperti saya hanya ngantukan, kalau saya ngantuk ya, dan kalau teman-teman ada bilang makannya menjadi lebih banyak. Kalau saya sih biasa aja kalau makan, tapi ngantukan ya. Jadi setelah divaksin saya suka ngantuk gitu ya. Tapi enak toh, tambah enak toh ngantuk. Tidurnya menjadi baik. Dan perhatikan penjelasan tentang kapan kita membutuhkan suntikan kedua, kan nanti diberitahu toh. Anda harus datang lagi. Karena antara lansia dengan yang ini, yang muda beda. Kalau di antara 18 59 tahun, suntikan kedua diberikan 14 hari setelah suntikan pertama. Ya, tetapi kalau seperti saya ya yang 60 tahun ke atas itu 28 hari setelah suntikan pertama gitu. Jadi perhatikan penjelasannya ya. Dan tidak boleh sebelum waktunya sudah datang, nggak boleh. Kalau malah molor, malah nggak apa-apa. Jadi misalnya saya terjadwal tanggal 17 Maret kembali ya untuk suntikan kedua. Misalnya saya nggak bisa tanggal 17 Maret, tidak boleh maju, nggak boleh. Salah, nggak boleh itu ya. Jadi jangan sampai kita membohongi petugas, itu malah merugikan kita. Tetapi kalau molor, misalnya baru seminggu setelah tanggal 17 Maret saya baru datang, malah nggak apa-apa. Tapi tidak boleh maju gitu ya. Nah, terus gunakan semua tindakan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, yaitu apa tadi? Tetap pakai 3M. Harus ya, menghindari kerumunan, jangan bepergian dulu ya, sampai pandemi berakhir. Terus tetap yaitu pakai masker dan sebagainya itu. 3M-nya tetap. Ya, meskipun sudah divaksinasi ya. Nah, vaksinasi merupakan salah satu cara untuk membantu menghentikan pandemi. Meskipun vaksin tampaknya sangat efektif, ya, tapi alat pencegahan tambahan tetap penting untuk membatasi penyebaran COVID-19, yaitu 3M tadi, tetap harus 100%. Ya. Kombinasi mendapatkan vaksinasi dan mengikuti rekomendasi
Satgas ini untuk melindungi diri dan orang lain. Jadi kombinasi vaksinasi dan 3M itu tujuannya untuk melindungi diri kita dan orang lain. Ya, jadi tetap tutup hidung dan mulut dengan masker, jaga jarak, cuci tangan, tetap tidak boleh berubah meskipun kita sudah divaksinasi. Ya. Jadi lindungi diri, keluarga, teman dan rekan kerja dan komunitas, ya, dapatkan vaksinasi, ya. Jadi pilih untuk mendapatkan vaksinasi saat ditawarkan, pantau efek kesehatan apapun setelah vaksinasi, bagikan pengalaman dengan rekan kerja, teman dan keluarga. Jadi cerita aja kita, ya, apa yang kita rasakan, ya, bagi pengalaman, ya, ketahui dasar-dasar tentang vaksin COVID-19. Kalau ada pertanyaan dari keluarga dan teman, kasih tahu yang benar, jangan bikin hoax dan jangan kemudian kita malah men-share hoax, ya. Dan bila sudah divaksinasi, tunjukkan bahwa kita sudah divaksinasi. Persis seperti Bu Ervina, ya, di virtual background-nya menggunakan sertifikat, ya, vaksinasi. Benar itu. Saya juga selalu nunjukkan ke teman lain, ya, foto saya divaksin, saya tunjukkan ini loh fotoku, nah gitu, ya, supaya orang lain ikut kita, gitu. Bagaimana cara memperoleh vaksin? Nah, ada 4 langkah mudah vaksinasi bagi lansia, ya. Jadi vaksinasi itu bisa di fasilitas kesehatan, tapi juga bisa vaksinasi massal di tempat tertentu, ya. Jadi Anda teman-teman cari situs-situs Kementerian Kesehatan. Jadi di sini ada nanti kalau sudah dibagikan di share nih materi saya, nanti di sana ada link-link yang bisa dikunjungi ketika kita mendaftarkan, ya. Jadi situsnya Kemkes, Kementerian Kesehatan, ya, dan situsnya KPCPEN, ya. Di sana nanti isi aja. Kalau ada pertanyaan dijawab aja dengan jujur. Pertanyaan apa saja, ya, pertanyaan tentang kesehatan kita dan sebagainya, jujur sampaikan, ya. Nanti data itu akan masuk ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi akan menentukan jadwal serta lokasi vaksinasi dan peserta bisa mengikuti program vaksinasi. Jadi itu aja, ya. Atau juga bisa vaksinasi massal oleh organisasi tertentu, misalnya ada organisasi tertentu memang untuk anggota-anggotanya mau divaksinasi secara secara kolektif itu ya bisa, ya. Nah, gitu. Oke. Jadi mekanisme pendaftaran vaksinasi untuk lanjut usia lansia ya seperti ini, ya. Jadi mekanisme pertama ya yang tadi berbasis fasilitas kesehatan pemerintah, ya. Jadi daftar tadi ya melalui Kemenkes, nah gitu, ya. Atau mekanisme kedua yang melalui organisasi, gitu ya. Yang kedua bisa. Nanti dibaca sendiri, ya. Pokoknya nanti bisa setelah mengisi itu yang ngisi kalau terlalu tua ya toh Bapak Ibu kita yang terlalu tua ya kita bantu, ya, bisa bantu anggota keluarga, bisa minta bantuan kepala RT RW, ya, ngisikan itu, ya, karena kadang-kadang kalau bagi orang tua kan apalagi yang gaptek gitu kan repot, ya. Nah, itu bisa dibantu. Oke. Ini link-linknya. Kalau di Sumatera link apa yang kita ikuti. Kalau misalnya contoh Surabaya, yaitu Surabaya yang sebelah kanan ini, ya, Jawa Bali, surabaya.kemkes.go.id. Nah, sudah itu aja, nanti kita akan mendaftarkan diri, ya. Jadi sementara ini masih di ibu kota provinsi. Tapi setelah itu kan lansia banyak banget toh, enggak hanya cuma yang gelombang-gelombang yang awal ini masih di ibu kota provinsi. Nanti akan ke daerah-daerah lain semua, enggak usah khawatir. Ya. Tapi memang yang diprioritaskan masih 7 provinsi yang ada di Jawa Bali, ya. Itu yang lebih diutamakan. Oke, ini Kalimantan, Sulawesi. Nah, lansia yang boleh vaksinasi kayak apa? Ya. Pokoknya ada 5 pertanyaan itu. Ya. Jadi yang penting kalau kita ada 3 yang tidak mengalami kesulitan, ya, maka kita boleh. Ya, tapi kalau hanya 2, jadi gini, ya, misalnya pertanyaannya gini, Anda kesulitan nggak naik 10 anak tangga? Nah, gitu, ya. Misalnya, oh, enggak sulit, oke.
tidak sering merasa kelelahan nggak? Artinya merasa kelelahan ya atau tidak? Sering merasa kelelahan ya atau tidak? Oh tidak. Nah, gitu ya. Kemudian memiliki kurang dari 5 penyakit berikut. Nah, jadi penyakit ini ada hipertensi, diabetes, kanker, ya ini namanya komorbid ya. Penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung, ya. Kemudian nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, penyakit ginjal. Ya. Itu ada kalau punya lebih dari kurang dari 5 enggak? Kalau kurang dari 5 oke. Nah, ya toh? Nah, kemudian tidak kesulitan jalan kaki antara 100 sampai 200 meter. Jadi kalau jalan 100-200 meter sulit atau enggak? Ya. Kemudian kita pernah mengalami penurunan berat badan drastis enggak dalam 1 tahun terakhir? Nah, kalau kita menjawab tidaknya itu 3 ke atas, jadi termasuk kurang penyakitnya tadi kurang dari 5 ya. 3 dari 5 itu kita 3 ini lolos. Maksudnya 3 ini maksud saya memang tidak ya terserah yang mana ya. Pokoknya menjawabnya tidak. Jadi kalau jawab tidaknya itu 3 ke atas ya, lolos kita. Atau dengan kata lain kalau dibalik, kalau jawab ya-nya yang ya sulit, ya sering rasa lelah gitu. Kalau ya-nya itu cuma 2 ke bawah, lolos kita. Tapi kalau ya-nya lebih dari 2, 3 ke atas, tidak lolos, tidak boleh divaksinasi. Dan kita harus jujur, karena yang tanya nggak tahu kita ini benar apa enggak, nggak tahu. Jadi kejujuran kita, karena itu jangan sampai karena kita ingin divaksinasi kemudian berbohong. Ya, nanti kalau ada apa-apa tentu tanggung jawab kita sendiri. Ya, dan kita biasanya diminta untuk tanda tangan. Ya, atas pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Nah, jadi artinya kita jujur, jangan kemudian merugikan diri kita sendiri dengan berbohong gitu ya. Nah, saya kira kita tidak mau dong ya, kemudian berbohong yang membuat kita menjadi menemui gangguan kesehatan misalnya karena nekat divaksinasi gitu ya, meskipun tidak memenuhi syarat. Nah itu ya, jadi ini ya, jadi tadi prinsipnya, jadi ini pertanyaan ini sebetulnya untuk menggambarkan kita ini terlalu renta apa tidak gitu ya, frailty kita ini terlalu frail apa enggak gitu ya. Kalau kita frailty-nya terlalu besar ya tentu kita terlalu renta ya, tidak divaksinasi dong gitu ya. Jadi yang divaksinasi adalah orang tua atau lansia yang tidak terlalu renta. Nah, itu prinsipnya, tidak kan tua renta itu ya. Nah, tidak boleh terlalu tua, boleh tapi tidak sangat renta gitu ya. Nah, jadi prinsipnya ini ya, sehat. Ya, jika ada penyakit berat nggak apa-apa asal terkontrol. Ya, hipertensi tidak lebih dari 180/110. Ini lumayan ini sangat permisif loh ya. Ya. Ini tidak usah khawatir selama masih sistoliknya 180 maksimum dan diastoliknya maksimum 110 masih lolos. Diabetesnya terkontrol ya. Kalau punya TBC ya, kita memang rutin 2 minggu sekali melakukan pengobatan ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti ini dilakukan screeningnya di meja 2. Nanti meja itu ada 4. Meja 1 untuk verifikasi ya, verifikasi KTP dan sebagainya ya, administratif lah. Meja 2 itu screening ini, termasuk melakukan memeriksa tensi ya dan sebagainya, memeriksa suhu badan, karena kita enggak boleh dalam keadaan demam, nggak boleh. Nanti nggak boleh itu artinya nggak boleh sementara ya, karena nanti kalau sudah kita nggak demam boleh, jadi artinya ditunda saja gitu ya. Lain dengan kalau ini tadi ya, ini tidak ditunda ini ya, tidak ditunda ini kalau memang nggak boleh seterusnya gitu ya, kalau memang kita terlalu frail itu ya. Nah, tapi kalau hanya tensinya pas tinggi, nanti boleh kita. Kalau tensinya pas rendah sudah bagus, maksudnya normal, atau pokoknya tidak di atas 180/110 boleh gitu ya. Jadi ini hanya sementara saja. Diabetes misalnya pas tidak terkendali, tidak boleh dulu. Tapi kita nanti setelah terkontrol boleh gitu ya. Jadi ini bukan
bukan permanen ya, bukan tidak boleh permanen ya, jadi itu. Nah, jadi itu ya. Jadi hipertensi dapat divaksinasi, tidak apa-apa, nggak masalah. Diabetes dapat divaksinasi. Seorang penyintas kanker juga bisa divaksinasi ya. Jadi misalnya istri saya sendiri ya, istri saya sendiri itu penyintas kanker, boleh divaksinasi. Ya asal sudah stabil nggak apa-apa. Ya, gitu. Nah, ini meja-mejanya ya. Ya nanti prosedur vaksinasi ya seperti ini, nanti ada screening dulu ya. Bisa daftar secara online, nanti ada tanya-tanya dan kita jujur. Nanti ketika datang nanti masuk meja 1, nanti administratif ya. Ya, meja 1 itu 1A 1B itu administratif saja. Meja 2 screening. Nah, ditanya-tanyai lagi tadi, wawancara, kemudian periksaan fisik, tensi, suhu ya dan seterusnya. Ya, kemudian screening kerentaan tadi. Nah, kalau lolos masuk ke meja 3 divaksinasi, ya kan? Kemudian setelah itu masuk ke meja 4 nunggu 30 menit. Nah, 30 menit ya. Nah, nanti dikasih kartu dan mungkin juga sertifikat sementara. Karena sertifikat itu nanti yang memberikan adalah pusat lewat secara online gitu ya, nanti digital gitu. Kemudian kita dijadwal kapan vaksinasi kedua dan seterusnya. Nah, setelah vaksinasi tetap 3M. Tetap 3M. Ya. Apalagi lansia, tetap masih harus menghindari kerumunan dan jangan bepergian kalau tidak perlu. Ya, sudahlah kalau seperti kita, saya ini sudah tidak pernah keluar rumah ya. Saya mengajar, menguji, ya, rapat, ya, lewat daring, lewat Zoom meeting ini, tidak lewat lain-lain gitu. Ya. Nah, kecuali kalau memang kadang-kadang ada rapat yang saya harus datang ya terpaksa. Ya, saya datang. Ya, jadi ke rumah sakit UNER itu atau ke rumah sakit umum Dr. Sutomo ya. Karena saya juga anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo ya. Jadi kadang-kadang rapat disuruh datang karena tidak mungkin daring ya sudah saya datang tapi pakai masker double ya, jaga jarak. Saya enggak mau itu makan minum di rapat enggak mau saya. Saya enggak mau. Kalau ada makanan dan memang disediakan untuk kita saya bawa pulang. Ya, termasuk minum. Kalau mau minum saya pergi keluar ruangan, minum di luar yang di tempat bebas. Saya baru buka masker. Saya tidak mau buka masker di dalam ruangan di mana ada orang lain di sana. Ya. Nah, cuci tangan dan seterusnya. Nah, jadi ini ya, jadi sudah vaksinasi, lakukan tindakan pencegahan COVID-19 tetap ini 3M dan sebagainya tetap. Ya. Dan kalau ada pertanyaan tentang kesehatan vaksinasi, silakan hubungi dokter, perawat dan atau di mana di tempat pelayanan kesehatan di mana kita divaksinasi. Nah, ini saya ini ada foto saya tuh divaksin ya. Itu di sebelah kanan tuh. Nah, itu saya divaksinasi di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo ya. Nah, ini kebetulan ada yang motret dimasukkan ke sebuah tabloid itu ya. Nah, ini sertifikat saya nih sebelah kiri. Ini persis seperti Bu Ervina. Justru saya promosikan. Saya sudah divaksinasi. Saya sudah mendapatkan sertifikat. Saya promosikan ya supaya apa? Orang mau mengikuti kita. Nah, saya begitu. Terima kasih. Sementara kalau ada pertanyaan, monggo nanti saya jawab semampu saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Windu yang sudah memberikan penjelasan. Saya rasa penjelasannya sangat jelas sekali. Tadinya kalau orang mungkin mau vaksin itu ragu-ragu ya. Saya sendiri hampir saya batalkan hari Sabtu itu karena bingung, karena kanan kiri bilang ada yang kejang, ada yang bagaimana. Tapi dengan penjelasan ini mungkin bagi yang masih belum divaksin, tidak perlu ada beberapa pertanyaan ya. Dan kalau kita melihat teman-teman yang mau bertanya juga kami persilahkan dalam chatting ini. Tetapi yang ingin saya tanyakan ini Dr. Windu, seandainya orang setelah divaksin 2 hari kemudian terasa agak mual, itu apakah ada terjadi seperti itu? Loh, bisa saja dan itu belum tentu karena
belum tentu karena vaksinasinya loh ya. Ya, tapi tetap harus dilaporkan. Jadi semua apa yang kita rasakan, ya, yang kita rasakan apapun lah, apakah itu pusing, ya, gatal-gatal, ya, kemudian mual, diare, semua, demam, semua harus dilaporkan, ya, ke tadi yang ada di kartu vaksinasi ada nomor, ada kontak itu, yang kita hubungi itu, ya, Iya. itu kita sebut namanya KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi, padahal belum tentu itu ada hubungannya dengan vaksinasi, tetapi semua harus dilaporkan, ya, dan nanti akan dikaji, ya, oleh namanya, ya, tentu di tempat pelayanan tadi ada dokter dan sebagainya dikaji, dan nanti kalau kalau dokter yang bersangkutan yang ada di tempat pelayanan tidak bisa tidak mengerti ini sebabnya apa, nanti akan dilaporkan ke Komda, ya, Komite Daerah PP itu pencegahan dan penanggulangan KIPI, ya, jadi PP KIPI. Jadi di setiap daerah, di kabupaten kota, provinsi ada namanya Komda PP KIPI, ya, jadi KIPI itu adalah tadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu para ahli itu, ya, para profesor, para dokter yang memang ngurusi yang di situ ada kombinasi di sana ada virolognya, ahli virologi, ya, ahli virus, ada ahli vaksin, ada ahli imunologi, ahli antibodi yang bicara tentang antibodi itu, ya, dan epidemiologi kumpul di Komda KIPI. Nanti kalau Komda KIPI tidak mampu ke Komnas KIPI di nasional, ya, Komite Nasional PP KIPI. Nah, jadi laporkan semua yang kita rasakan, laporkan. Yang enggak enak, ya, kayak yang enak makannya banyak, ya, mungkin enggak usah dilaporkan, ya, makannya banyak atau tidurnya pulas, ya, enggak usah. Iya, ya, mungkin kalau mual itu ada salah satu case yang perlu dilaporkan, ya. Ya, dilaporkan. Itu di nomor telepon itu, ya, kan kita diberi itu. Iya. Ya, ya, terima kasih, Dok. Ini yeah. ada yang tanya, sebenarnya tadi sudah dijawab, ya. Sore, Dok, kalau orang yang belum terkena diberi vaksin yang kedua, itu jangka waktunya berapa lama? Tapi dokter sudah sebutkan untuk lansia itu 1 bulan, tidak boleh lebih cepat, tetapi harus molor nggak apa-apa. Ya, terus kemudian vaksin Sinovac itu virus yang sudah dimatikan atau virus yang dilemahkan? Ya. Virus yang sudah dimatikan, tapi bukan zombie, ya kan, Dok, ya? Bukan zombie. Ya. Sudah mati, tidak zombie, tidak hidup lagi loh, ya. Virus kalau sudah mati tidak akan hidup lagi. Nah, ini pertanyaannya, Sinovac kok bisa punya virus banyak sekali untuk membuat vaksin? Apakah virusnya dibiarkan? Saya jawab, ya. Iya. Ya, benar, dibiarkan memang. Itu ada, jadi di pusat, Pak, di pabrik, ya, di pabrik vaksin, ya, yang menggunakan virus yang dilemahkan dibiarkan dan kemudian dimatikan semua. Jadi setelah dibiarkan banyak, dimatikan, ya, dibunuh. Nah, jasadnya itu yang kemudian menjadi materi vaksin, ya. Memang dibiarkan loh, bukan gimana caranya, kan virus gampang aja membiarkannya, ya. Kita enggak usah sengaja membiarkan, itu membiak sendiri gitu. Jadi virus yang masuk ke tubuh kita itu membelah diri itu. Dan banyak gitu, ya. Satu hari bisa membelah berapa kali itu. Ya, jadi kalau virus yang masuk ke tubuh kita, ya, kalau dilihat di bawah mikroskop itu ada ribuan sampai jutaan virus itu di tubuh kita itu, di hidung maupun di tenggorokan itu gitu, ya. Kalau swab itu kan, ya, itu kalau dilihat banyak banget gitu. Itu yang kita sebut sebagai beban virus, ya, viral load gitu. Nah, tentang interval tadi sudah saya kira, ya. Jadi interval vaksinasi, ya, antara dosis pertama dan dosis kedua itu tergantung dari kita usia berapa, ya. Kalau usianya masih di bawah 60 tahun, ya, itu 2 minggu, ya, karena mereka yang lebih muda itu respon imunnya lebih baik gitu, ya. Kalau
lansia itu responnya imunnya lebih lambat gitu ya. Jadi ketika di booster belum cukup kalau masih 14 hari, maka diperpanjang menjadi 28 hari. Gitu. Ya. Ada pertanyaan ini, apa bedanya vaksin ini dengan vaksin pneumonia? Nah, begini, pneumonia itu kan penyakit ya, yang sebabnya macam-macam. Jadi bukan vaksin, sebenarnya bukan enggak ada sebutan vaksin pneumonia, tapi vaksin penyebab pneumonia itu maksudnya, ya. Penyebab pneumonia itu ada yang virus, ada yang bakteri, ya. Nah, jadi bedanya ya penyebabnya apa gitu ya. Dan yang sekarang ini pneumonia yang sekarang ini di masa pandemi itu sebagian besar karena COVID, ya. Jadi COVID itu jadi COVID-19 ini, SARS-CoV-2 virusnya ini hanya salah satu dari banyak penyebab pneumonia. Ya, pneumonia itu bisa disebabkan oleh virus COVID-19, bisa virus lain, ya, bisa bakteri. Bakteri itu bukan virus. Ya, kalau bakteri itu ya kayak bakteri TBC itu bakteri bukan virus ya. Tapi beda misalnya polio itu virus. Nah, jadi bisa karena itu. Jadi nanti macam-macam ya. Jadi tentu kalau saat ini ya, karena pneumonia itu yang menyebabkan kita sesak napas ya, dan kita mengalami yang namanya gagal nafas ya. Jadi dalam bahasa medisnya disebut ARDS ya, akut ya, acute respiratory distress syndrome. Itu yang menyebabkan kematian ya, yang kita tidak bisa napas sehingga harus dibantu alat bantu nafas misalnya seperti ventilator ya, atau high flow nasal cannula ya. Nah, itu yang menyebabkan kita kadang-kadang gagal kemudian meninggal ya. Nah, kalau saat ini tentu yang lebih penting adalah virus anti COVID-19 ya, karena sebagian besar sekarang kematiannya karena COVID-19 ya. Tetapi kalau di masa-masa yang tidak lagi pandemi virus COVID-19 ini, ya nanti kalau misalnya ada orang yang mau takut kena pneumonia karena bakteri lain atau virus lain, ya bisa divaksinasi dengan yang antivirus atau anti bakteri lain yang bisa menyebabkan pneumonia. Ya, jadi yang beda itu penyebabnya saja gitu. Yang beda itu penyebabnya. Saya kira itu, Bu Ervina. Masih ada 1-2 lagi pertanyaan, Dok, ini dari Ignatius Rudi. Yang ceritanya intinya dia mengatakan bahwa dia tuh sudah pasang 3 stent dan masih jalan pagi, terus kemudian tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, terus dia mau vaksin besok. Kemudian apakah obat pengencer darah, obat kolesterol itu masih tetap diminum malamnya begitu? Seperti biasa atau bagaimana? Ini yang penting itu adalah kondisi penyakitnya. Ya. Kondisi penyakitnya selama dia stabil, dan tadi ada tabelnya tadi kan, ya. Jadi pertama dilihat tensinya seperti apa, ya, kemudian suhunya, ya, kemudian setelah itu pertanyaan yang tadi, ya, macam-macam tadi. Nah, jadi di meja 2 itu nanti akan ditanya itu kan, ya. Yang lain-lain itu tidak masalah sebenarnya, dia pasang stent ya, kemudian sedang minum itu, tapi selama penyakitnya dalam kondisi terkontrol ya, maka dia boleh divaksinasi. Itu aja. Dan nanti lolos tidaknya nanti tetap datang saja gitu loh. Kita enggak usah khawatir, datang saja. Nanti keputusan itu ada di meja 2. Gitu. Nanti kalau memang dinyatakan ditunda, ya ditunda, nanti ditunda. Atau dinyatakan bahwa tidak boleh divaksinasi ya, karena frail ya, karena terlalu rentan. Ya sudah, nanti ya kapanpun nggak akan divaksinasi, tetapi ada yang hanya cukup ditunda. Jadi tetap datang saja, nggak usah khawatir. Nanti di meja 2 itulah penentunya. Gitu. Dan kita harus jujur ya. Apapun yang ditanyakan harus jujur. Jadi jangan ada yang dilebih-lebihkan atau disembunyikan. Ya.
Saya kira itu, Bu Masih Ervina. Dok, bagaimana kalau orang yang divaksin tersebut tidak merasa kalau sedang OTG? Apa yang akan terjadi? Nggak apa-apa. Prinsipnya gini loh ya. Orang yang menjadi penyintas atau sedang sakit, bukan sedang sakit, sedang positif, ya. Kalau dia tidak tahu bahwa dirinya OTG, karena ketika mau vaksinasi tidak ada tes PCR loh ya, enggak ada. Iya. Siapapun datang ya, asal dia pakai pakai masker pokoknya dan jaga jarak khususnya, tidak ada pemeriksaan PCR gitu. Jadi bisa saja ada orang yang ketika datang dia sedang positif, bisa. Yang penting tidak ada gejala. Kalau dia ada gejala demam misalnya, ya, atau pusing, ya dia ditunda, nggak boleh dulu hari ini, nggak boleh, ditunda gitu ya, ditunda sampai tidak ada tidak ada macam-macam. Tapi kalau dia positif, sedang positif ya, kebetulan dia sudah dites positif, ya memang nggak boleh. Tapi kalau tidak tahu positif nggak apa-apa, karena gini prinsipnya. Orang yang sedang positif, asal tidak ada gejala ya, kan di dalam tubuhnya berarti kan dia sedang membangun antibodi di dalamnya, atau mungkin sudah terbentuk antibodi. Ketika dia dikasih vaksin, ya divaksinasi, antibodi yang ada di tubuhnya yang mungkin sedang berkembang ya, karena dia sedang positif kan, berkembang tuh, ya. Itu bisa bertambah, tapi tidak membahayakan. Antibodi kok ini. Kan ini antibodi ya, bukan virusnya, antibodi. Jadi orang yang sedang punya antibodi dalam tubuhnya, atau misalnya gini tadi, ya, ada orang yang dia sebetulnya penyintas, tapi tidak tahu kalau dia penyintas karena dia tidak pernah diperiksa PCR, ya kan? Ya. Ya. Sebetulnya kan dia harus ditunda atau 3 bulan, ya, tidak divaksinasi dulu. Tapi karena dia tidak tahu, datangnya tetap divaksinasi, asal dia tidak ada gejala, ya. Nah, jadi masalahnya itu bukan terletak bahwa orang yang sedang positif yang tanpa gejala tadi, atau penyintas yang sedang antibodinya sedang ada sebetulnya, itu ketika divaksinasi berbahaya, tidak. Tetapi ya, itu bicara tentang prioritas. Orang yang sedang positif atau yang baru positif gitu ya, yang baru sembuh dari positif, itu dia sudah punya antibodi. Dia sudah terlindung sebetulnya. Ya, sudah terlindung. Jadi berikan kesempatan orang lain yang belum terlindung untuk mendapatkan vaksinasi dulu. Jadi persoalannya adalah bukan pada kalau dia positif atau dia penyintas kemudian divaksinasi dia menjadi berbahaya, menjadi sakit, tidak, bukan itu. Dia dikasih antibodi kok. Ya kan? Malah bagus kan? Di booster namanya, malah di booster gitu ya. Nah, jadi artinya yang menjadi dia tidak boleh itu apa? Karena ada orang lain yang lebih butuh, yang belum kebal. Ya, dia sedang kebal atau sudah kebal sementara. Dia baru boleh, dalam arti boleh itu artinya karena dia sudah kekebalannya turun, ya. Nah, sekarang dia boleh mendapatkan kesempatan gitu ya. Tapi kalau dia sedang kebal, ya beri kesempatan orang lain dulu dong. Nah, gitu. Jadi bukan masalah bahwa suntikan itu berbahaya, bukan loh ya, tetapi pada kesempatan. Nah, gitu. Terima kasih, Dok. Jadi kesimpulannya, Anda divaksin adalah untuk menambah imunitas tubuh Anda sendiri. Jadi walaupun orang OTG seperti yang kalau kita mendengarkan simpang siur itu akan sangat bahaya, ternyata tidak bahaya. Karena dengan adanya OTG yang penting tidak ada gejala seperti demam dan hal-hal seperti itu. Walaupun punya komorbid, yang penting itu terkontrol, Anda bisa divaksin. Yang OTG itu menambah imunitas tubuhnya, cuman tidak perlu divaksin dulu supaya memberikan kesempatan kepada yang lain yang belum mendapat kesempatan sama sekali. Begitu ya, Dok, intinya ya. Ya, terima kasih. Saya rasa mungkin penjelasan pada sore hari ini sangat jelas sekali. Dalam 1 jam lebih kita bincang-bincang dengan Dr. Windu. Terima kasih sekali untuk waktunya. Dr. Windu adalah sama-sama luar biasa. Mungkin Ibu maaf Bu,
Bu Ya. Evin, sorry, ini ada satu pertanyaan mungkin boleh disusulkan ya. Oh iya, barusan ya ini. Saya curious juga sih, dokter. Kenapa Oke. vaksinasi diberikan 2 kali? Opo? Nah, gini. Jadi ada produk vaksin ya yang macam-macam. Ya. Jadi sama seperti vaksinasi pada anak atau bayi di bawah 1 tahun, ya toh? Ada yang sampai 3 kali, DPT-1, DPT-2, DPT-3 ya. Demikian pula hepatitis ya, antihepatitis B itu 1, 2, 3. Tapi kalau campak sekali saja gitu. Ya kan? BCG cuma sekali. Ya. Artinya di masa kurang dari 1 tahun itu tidak berkali-kali ya. Nanti boosternya kalau BCG ya nanti di masa yang lebih dewasa, lebih gede anaknya ya. Campak sudah seumur hidup sekali saja. Jadi tidak ada campak 1, campak 2 nggak ada, tapi lain DPT-1, DPT-2, DPT-3 gitu ya. Nah, jadi artinya ada vaksin yang 1 kali nggak cukup. Ya, jadi kan harus di booster, namanya booster ya. Artinya jadi kan sayangnya nggak ada gambarnya ya. Jadi orang kalau baru divaksinasi itu kan tidak langsung muncul antibodi. Antibodi itu baru muncul 2 minggu setelah vaksinasi. Misalnya Bu Ervina divaksinasi hari Sabtu ya, Bu ya. Betul. Sabtu yang lalu. Nah, berarti kan karena Bu Ervina termasuk di atas 60 tahun ke atas ya. Ya, masih kan 1 bulan lagi, ya 1 bulan lagi. Kemarin itu berarti tanggal 27 ya Ibu ya. Betul. Berarti tanggal 27. Berarti nanti harus divaksinasi tanggal 27 Maret. Betul. Ya kan? 27 Maret karena persis 28 hari. Nah, setelah divaksinasi seperti hari ini misalnya, belum terbentuk itu kekebalan atau antibodi di tubuh Bu Ervina. Ya. Karena masih 3 hari nih, hari ketiga atau hari ketiga ini. Ya. Belum terbentuk. Terbentuknya itu baru setelah 2 minggu. Ya nanti seminggu mulai terbentuk kecil gitu ya. Kecil gitu. Jadi artinya respon imunnya itu nggak sadek-sanyut kalau dalam bahasa Jawa. Ya. Nanti baru mungkin 1 minggu baru muncul dikit. Tapi nanti rada gede itu baru 2 minggu setelah yang pertama. Itu kalau muda. Kalau seperti Bu Ervina, saya itu kira-kira minggu ketiga kira-kira atau justru minggu keempat menjelang vaksinasi kedua itu baru naik gitu ya. Jadi naik anunya antibodinya itu nanti itu bisa kalau mau itu bisa dicek periksa antibodi ya di laboratorium. Nah, tapi menurut saya tidak perlu ya, ngapain mahal-mahal gitu ya periksa antibodi. Nah, nanti baru ketahuan kalau umur yang lebih tua ya minggu ketiga atau minggu keempat baru muncul agak tinggi. Tapi belum protektif. Sudah tumbuh ya kalau dosis pertama ya, tapi belum protektif untuk COVID-19 yang Sinovac. Ya. Jadi karena kita butuh yang protektif untuk bisa supaya virus itu ketika masuk ke tubuh kita tidak menyebabkan kita sakit. Harus di booster. Nah, boosternya kalau orang yang muda 2 minggu setelah suntikan pertama, kalau saya, Bu Ervina dan teman-teman yang lain baru setelah 1 bulan, 28 hari. Di booster ya. Jadi ketika dia naik di booster, dia langsung shoot naik lagi gitu. Dan nanti pada 2 minggu ya paling cepat. Tapi sekali lagi kalau kita lansia lebih panjang. Jadi kira-kira 3 minggu lah ya, 3 minggu kira-kira 3 minggu setelah dosis kedua itu baru kurang lebih protektif. Yang bisa membuat kekebalan yang ada di tubuh kita ini mencegah kalau ada virus masuk dia tidak membuat kita sakit. Nah, jadi artinya setiap vaksin beda-beda. Nah, vaksin COVID-19 sebagian besar termasuk yang nanti mahal-mahal ya, mahal itu ada Moderna, Pfizer ya. Tapi itu mungkin tidak cocok juga bagi lansia ya karena ya pertama untuk negara berkembang sebetulnya tidak terlalu cocok karena dia harus disimpan di bawah
suhu min 20 derajat sampai 70 derajat Celcius. Ya, kita enggak punya anunya, ya. Alatnya enggak punya. Ya kalau punya harus belilah, mahal, ya. Nah, tapi semuanya itu 2 dosis. 2 dosis. Ya. Ada yang kalau Sinovac kan 2 minggu antara dosis pertama dan kedua pada orang yang belum lansia, ya. Tapi untuk yang lain ya mungkin Pfizer itu kalau tidak salah 3 minggu, ya. Jadi nggak sama. Tapi ada namanya Novavax, ya satu kalau tidak salah Novavax namanya. Tapi sayangnya Novavax nggak tahu itu masuk di dalam, sepertinya tidak masuk di dalam daftar yang akan masuk ke Indonesia. Itu hanya 1 dosis sekali tok, ya. Jadi artinya dengan 1 dosis dia sudah akan bisa menyebabkan antibodi itu protektif hanya dengan 1 kali suntik, ya. Sedangkan yang lain-lain Moderna, Pfizer, Sinovac, ya seperti yang sekarang ya yang sudah beredar, kemudian AstraZeneca yang dari Oxford Inggris itu semuanya 2 dosis. Cuma 2 dosis itu jaraknya beda-beda, nggak sama. Makanya nanti kalau sudah datang itu nanti bisa saja nanti ada teman kita yang lain dia disuntik oleh AstraZeneca, anunya apa namanya, jarak antara dosis pertama dan kedua beda, nggak sama seperti kita misalnya. Nah, ya jadi setiap vaksin yang diproduksi oleh produsen yang berbeda itu berbeda gitu anunya ya, apa namanya, cara kerjanya berbeda-beda, platformnya aja beda-beda. Ada yang sekarang seperti kita yang sekarang sudah disuntikkan itu adalah yang inactivated virus, ya. Tapi ada yang dari materi genetik RNA, itu Pfizer sama Moderna. Itu adalah betul-betul vaksin model baru sekarang. Selama ini vaksin-vaksin lain ya, yang untuk penyakit lain ya, tidak ada yang materi genetik RNA itu. Baru sekarang dicoba yang sekarang ini, Moderna dan Pfizer. Ya, bukan virus dia, tapi materi genetiknya ya. Ada yang pakai namanya adenovirus, ya. Macam-macam platformnya. Juga pemberiannya ya. Kalau seperti yang Moderna dan lain-lain ya sama dengan Sinovac disuntik. Tapi nanti ada vaksin yang sekarang belum beredar tapi sudah masuk fase 3 sekarang. Itu disemprot ke hidung. Semprot. Lebih enak lagi ya, jadi orang yang takut suntik semprot. Tapi itu tidak masuk di dalam daftar yang akan masuk ke Indonesia. Enggak. Ya. Tapi nanti ada virus vaksin yang cuma disemprot. Lebih enak ya. Nah, gitu. Jadi macam-macam itu apa namanya? Vaksin itu. Saya kira begitu Bu Lisa. Makasih Dok, sangat jelas jadinya. Jadi memang disuntikkan, kemudian ada periode tertentu diberikan booster sehingga jadi antibody protektif. Itu yang kita perlukan ya, protektif, sehingga kita tidak mudah terkena COVID-19 ini. Terima kasih Dokter. Saya serahkan kembali ke Bu Ervina, moderator. Terima kasih Dokter Windu. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ulasan atau kata-kata atau bagaimana dari Ibu Agnes selaku teman SD-nya Dr. Windu yang berhasil mengundang Dr. Windu di dalam Zoom ini. Kami persilakan Bu Agnes. Saya merasa senang dan bangga punya teman yang seperti Dr. Windu ini. Saya nggak nyangka kalau Dr. Windu mau menerima undangan kami karena beliau itu mau dong. Sudah di mana-mana, di TV, di Radio SS, dan di mana. Ya, puji Tuhan, Dr. Windu masih ingat sama kita-kita ini. Terima kasih, nanti kalau diundang lagi mau ya. Oh iya, selalu mau, bersedia. Ya. Itu ada juga teman kita, Heng Lui, juga ikut itu. Tum, dan lain-lain itu teman-teman. Kak Tanoko Handoko. Oh, iya, ada. Nah, tangannya lagi kasih ini, AW. Dinghan ya? Oke, terima kasih ya Windu. Ye, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah berkenan mengundang saya. Baik, kita akan tutup. Kasih Yesus buat anugerah
hari, sebab hari Allah Bapa pengarahnya sangat jelas, yang tadinya kami begitu takut, khawatir, ragu-ragu, tapi kami sekarang menjadi mengerti sesuatu yang kita mengerti, maka kita tidak perlu takut lagi. Terima kasih Bapak, biarlah pencerahan atau penerangan pada sore hari ini akan menjadikan bagi kami semuanya pedoman supaya kami sudah tidak ragu-ragu lagi. Dan khususnya terima kasih untuk Dr. Windu. Tuhan berkati Dr. Windu bersama keluarganya sehingga setiap pelayanannya, setiap seminarnya maupun kehidupan keluarganya Tuhan berikan berkat yang berlimpah-limpah. Dan bagi semua teman-teman yang sudah hadir, Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.